Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA secara daring, tapi tentu tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian jangan lupa mengisi presensi kehadiran sebagai bukti keikutsertaan kalian dalam kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Kegiatan pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Kemarin kita sudah belajar materinya. Nah, di pertemuan hari ini harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian bisa memahami tentang pengukuran, bisa membaca hasil pengukuran, dan bisa menentukan alat ukur yang tepat sesuai dengan besarannya. Mari kita pelajari bersama. Pertemuan hari ini kita akan membahas pengukuran pada besaran pokok. Yang pertama, besaran pokok panjang. Alat ukurnya itu berupa mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Untuk massa, kita bisa menggunakan alat ukur neraca. Waktu bisa diukur dengan stopwatch, suhu bisa menggunakan termometer, kuat arus listrik menggunakan ampermeter, sedangkan untuk jumlah molekul tidak bisa diukur dengan satu alat langsung. Untuk intensitas cahaya kita bisa menggunakan alat ukur berupa light meter. Yang pertama, pengukuran menggunakan mistar atau penggaris. Untuk membaca hasil pengukuran mistar atau penggaris, maka kita hitung selisih dari angka yang ditunjuk pada bagian akhir dikurangi dengan bagian awalnya. Contohnya kita mau mengukur sebuah penghapus seperti pada gambar. Maka untuk menghitung hasil pengukurannya, kita perhatikan angka yang ditunjuk pada bagian ujung. Nah, angka yang ditunjuk adalah 2,5 dikurangi angka yang ditunjuk pada bagian awalnya, yaitu 1. Maka hasil pengukurannya adalah 2,5 dikurangi 1, ketemu 1,5 cm. Yang kedua, kita akan membaca pengukuran jangka sorong. Di dalam jangka sorong ada 2 skala. Yang pertama, bagian atas disebut skala utama. Yang bagian bawah disebut skala nonius. Untuk membaca hasil pengukurannya, yang pertama kita lihat skala utamanya. Skala utama memiliki satuan cm. Kemudian yang bawah, skala nonius memiliki satuan mm. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Pada gambar, hasil pengukurannya adalah yang pertama kita lihat skala utamanya. Skala utamanya adalah yang bagian atas. Kita lihat sampai angka sebelum 0. Berarti yang sini. Nah ini. Di sini. Satu strip ini nilainya 0,1. Berarti di sini ada 2, terus 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 dan 2,5 sampai sebelum 0 ini. Berarti skala utamanya adalah 2,5 cm. Yang kedua, kita lihat skala noniusnya. Untuk melihat skala noniusnya, kita perhatikan skala yang berhimpit, strip yang berhimpit. Nah, kalau pada contoh ini, nah berarti
Berarti kita hitung satu strip nilainya 1. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah 6. Maka skala noniusnya sama dengan ini 6 dikali 0,01 cm. Ketemu 0,06 cm. Hasil pengukurannya kita jumlahkan dari skala utama dan skala nonius. Maka hasil pengukurannya adalah 2,5 cm ditambah 0,06 cm. Ketemu 2,56 cm. Yang ketiga, pengukuran mikrometer skrup. Sama seperti jangka sorong, di mikrometer skrup juga memiliki dua skala, ada skala utama dan skala nonius. Membaca hasil pengukuran mikrometer skrup, nanti kita menjumlahkan angka yang ditunjuk pada skala utama ditambahkan dengan angka yang ditunjuk pada skala nonius. Contohnya, perhatikan pada gambar. Pada gambar hasil pengukurannya adalah yang pertama kita lihat skala utamanya. Nah, skala utamanya berarti yang di sini ada 2, 3, 4. Kita lihat sampai sebelum batas ini. Di sini ada strip panjang dan strip kecil. Strip kecil ini nilainya 0,5. Ketika batasnya sudah melewati strip kecil, maka nanti ditambahkan 0,5. Jika belum, maka tidak perlu ditambahkan 0,5. Kalau misalkan ini berhentinya di sini, berarti nilainya skala yang utamanya adalah 4. Nah, karena di sini melewati strip kecil, maka nilainya adalah 4,5 mm. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Di skala noniusnya adalah yang bagian sini. Kita lihat garis yang berhimpit. Nah, ini pada gambar yang berhimpit adalah di sini. Nah, nilainya adalah kalau di sini 20, berarti ini 21, 22, 23, 24, 25. Maka yang di sini tadi adalah 22. Kemudian angka yang ditunjuk oleh skala nonius nanti dikalikan 0,01 mm. Berarti di sini 22 dikalikan 0,01 mm. Maka ketemunya adalah 2,2 dikali 0,01 mm adalah 0,22 mm. Maka hasil pengukurannya adalah skala utamanya 4,5 mm ditambahkan skala noniusnya 0,22 mm. Maka hasilnya adalah 4,72 mm. Selanjutnya adalah untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan alat ukur berupa neraca atau timbangan. Gambar berikut adalah beberapa jenis timbangan yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jika kita mengukur massa suatu benda menggunakan neraca Ohus, maka untuk mengetahui hasil pengukurannya adalah kita jumlahkan angka-angka yang ditunjuk oleh lengan dari neraca tersebut. Contohnya seperti berikut. Nah, bisa dilihat dari gambar, maka massa benda adalah 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram.
maka hasilnya adalah 197,5 gram. Kita jumlahkan angka-angka yang ditunjuk di lengan neraca tersebut. Begitu ya. Untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan jam atau stopwatch, seperti pada gambar berikut. Baik anak-anak, itu tadi materi yang kita bahas hari ini tentang pengukuran. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jaga kesehatan anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.